Apa ayat 4 dan 5-nya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran. Berarti tidak ada arah lah, ke sana ke sini. Di samping itu gunung-gunung melayang-layang lo gitu. Bala kira-kira bentuk itu, Bu. Awak di bawah kan, bertebar tuh, pakai tanggung-tanggung tuh, Bu. Ya. Sedang G4 2009 itu saja lah barang tuh. Ya nak, iko luar biasa, ya kan? Pertanyaannya, kenapa di situ langsung contohnya manusia cek, gunung cek? Kan dua di situ. Satu, yauma yakunun nas, kita. Yang kedua, wa takuni jibal. Apa kira-kira alasan itu, Bu? Kalau manusia ngatur kita ya. Iya. Kalau gunung itu lapangan yang besar. Mewakili alam. Iya kan? Mewakili alam. Kan kita disuruh belajar tentang, coba Ibu buka surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Surat keberapa? Surat yang ya. Ini kita disuruh ini, ya, disuruh untuk mempelajari. Ini coba lihat 19-nya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Jadi memang gunung itu ditegakkan tuh sama aja. Ini kalau ditagakkan Medeko saja rabahnya kok. Tapi di nusibat itu sebenarnya ditancapkan. Jadi gunung itu jadi pasak dia. Nah kini pasak bumi itu bukan kayu ya, kan dulu kayu pasak bumi adalah kan? Iya kan? Jadi bumi itu ditancapkan, itu yang nusibat itu. Ditancapkan gunung itu ke dalam bumi. Dulu bumi ini goncang. Setelah diciptakan digoncang. Lalu ditancapkanlah gunung itu. Jadi gunung-gunung itu membuat bumi itu tidak bergoyang dia. Sehingga ada yang bertanya seperti ini kepada Allah malaikat. Ya Allah, begitu hebatnya gunung bisa menenteramkan, menenangkan bumi. Ada nggak yang lebih hebat daripada, yang lebih kuat daripada gunung? Kata Allah ada. Yang lebih hebat daripada gunung itu besi. Besi lebih kuat daripada itu lain. Makanya barasnya ketingginya besi, ketingginya gunung. Itu dengan besi bisa rontok sadonya tuh. Malah kini itu gunung-gunung batu di Makkah itu jo basi sih sadao apa itu. Sehingga terowongan-terowongan itu kan, ada nggak yang lebih hebat daripada basi? Yang lebih kuat? Ada. Api. Iko kan masih kok, tapi bisa dibentuk-bentuk model kok kan nggak di api kok. Lunak sadonya. Iya kan? Jadi kalau ada ibu ilmu api, itu
Tuh basi itu bisa lunak sadonya tuh. Ya kan? Ada enggak yang lebih hebat daripada basi? Daripada api? Air. Ilmu air saja ibu pakcik. Api bisa padam, basi bisa lunak. Tapi jangan basi pakak, Bu. Basi bana, basi tea, basi eleh, basi andia saja enggak. Dan ternyata air lebih hebat daripada api, api lebih hebat daripada besi, besi lebih hebat daripada gunung. Berarti ibu kuasai ilmu air supaya lebih kuat. Ternyata ada enggak yang lebih hebat, lebih kuat daripada air? Ada, angin. Makanya angin itu membawa air itu kemana-mana. Nah pertanyaannya, ada enggak lebih hebat dari itu semua ya Allah? Dalam hadis kursi itu, yang lebih hebat daripada angin, daripada air, daripada api, daripada besi, daripada gunung, ada enggak yang lebih kuat daripada itu? Ada. Itulah hamba-hambaku yang ikhlas. Jadi keikhlasan kita dalam berbuat, dalam bekerja, dalam beramal, itu lebih hebat daripada gunung. Itu bedanya, Bu. Orang kalau tidak ikhlas bakal rajau sawantai tahannya. Layu aja sudah itu. Orang tidak, ibalah kalau solat tidak ikhlas sawantanya, berjamaah tidak ikhlas sawantanya, membantu tidak ikhlas sawantanya. Kalau ada makasih, ketika yang dimakasih lah sampai, dan dia malah pacah, nyu tidak datang lagi. Kan? Kalau nyu tidak dapat nanti makasih, tidak sampai nanti dia banyak, nyu tidak diboleh. Tidak kamu, kira suruh kau dah, insya Allah tidak datang lagi. Itu ya. Maka itu hamba-hamba yang ikhlas itulah yang menyebabkan dia bisa kokoh. Itu Ustadz Anan Ataki pernah cerita di waktu di Mesir, ya, dibawa oleh syekhnya solat ke suatu masjid Ramadan. Ternyata memang masjid itu disetting untuk solat penghafal Quran. Jadi di waktu satu malam pertama dia solat di situ, ya, satu malam, ya kan, itu bisa sampai ya 15 juz. Barakah capeknya tuh. Mulai dari alif lam mim, sedang Fatihah alif lam mim, berarti sama Indonesia. Ya kan, disampau sampai ulaika umul muflihun. Tarwih. Rasa juz seperti itu aja baru mulai. Tapi orang-orang santai-santai saja nya. Ya kan, kalau dakwah sih kok kan satu juz satu malam kan biasa biasanya. Lado kan. Jadi kata beliau ketika ditanyakan, ada orang gaye kalau tua, Bu. Ditanya katanya, Bapak sering sholat di sini? Sering. Bapak penghafal Al-Quran? Enggak. Ya kan? Sudah berapa kali Bapak sholat di sini? Sudah 10 kali. Artinya 10 Ramadan. Berarti lah 10 tahun kan? Pertanyaannya, saya aja yang masih muda, hafal Quran, enggak kuat. Kok Bapak bisa? Gitu. Ya kan? Apa katanya? Anak-anak muda kan berdiri dengan kekuatannya sendiri. Kalau saya belajar berdiri dengan kekuatan Allah. Nah, keikhlasan itulah yang menyebabkan orang kuat. Makanya orang-orang tua itu bisa beribadah kalau tinggi keikhlasannya. Ya kan? Nah, gunung itu mewakili alam. Jadi gunung itu mewakili alam. Kenapa di situ dipilih? Manusia mewakili ya. Kita yang akan merasakan. Maka kalimat di sini adalah dalam bentuk sebenarnya mage tahu. Ya kan? Nah, kata Buya Hamka, hari itu manusia seperti laron atau seperti rama-rama, kata Buya Hamka. Rama-rama itu apa?
Iya, terbanglah, bertebaran. Dulu ada wisata tempat kupu-kupu di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Ya kan? Banyak situ kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu itu kalau diganggu pas kaja, ndak satu grup dong tabangnya, tabang kemari gitu. Jadi Buya Hamka ingin menggambarkan itu. Jadi manusia itu besok bukan cik tampe, bukan cik arah, kono lari kemari. Mungkin di buek bana pemaunya tanda panah evakuasi. Kalau iko yang terjadi, akal sehat itu lah hilang, Bu. Ambo takana dulu. Jadi jalur tu dua ya. Waktu tinggal di Lubuk Bagaluang. Jalur tu kan dua. Cie dari Indarung turun, nan Sabalalai dari bawah kate. Tapi begitu ketakutan gempa terjadi, nyo pakai jalur tu kedua kate. Untung lah tidak tiba tsunami kan. Itu kan makan empuk saja tanya. Hilang akal sehat manusia. Jadi terbangnya itu tanpa arah. Maka berada di dalam rumahnya pun hancur gitu. Jadi tidak tanggung-tanggung gitu. Nah, sekarang gunung kata Buya Hamka seperti bulu yang dicabut lalu dihambur-hamburkan. Yang tadinya kan menjaga bumi untuk memasak tadi kan, memasak bumi. Pasaknya Tuhan di nusibat. Ditancapkan gunung untuk menjaganya. Kini nyo dicabut. Nah, kalau yang berapi bagi kira Bu. Gunung itu ada yang berapi dia. Kalau gunung itu dicabut, kiranya laharnya apanya bagi kira gitu. Nah, itunya. Buya Hamka sudah mempelajari sampai ke situ. Ya kan? Berarti berhamburan laharnya, kata Buya Hamka. Di gambaran hari kiamat yang diwakili oleh manusia dan gunung itu wakil saja. Tentu apalagi rumput. Jangan ke channel kok tanya kepada rumput yang bergoyang, enggak rumput goyang lah itu deh Bu. Sedang gunung saja seperti itu, kira-kira pohon-pohonnya, batu-batunya, sungai-sungainya, apa segala macam, tentu lebih hebat lagi. Ini mewakil, digambarkan manusia dan gunung itu mewakilkan saja. Sedang gunung saja seperti ini, apalagi manusianya. Nah, di situ ya, itu kata Buya Hamka. Yauma, nah itu menunjukkan waktu terjadinya tadi itu. Sehingga manusia seperti rama-rama bertebaran, gunung-gunung berhamburan, berarti gempa besar tanpa henti. Allah ingin menggambarkan keadaan manusia waktu itu, walaupun mungkin dia merasa kuat, merasa hebat, tidak ada lagi kalau sudah datang hari kiamat, ya kan? Kini sedang santai menaik tanang-tanang Bu. Kok tiba goncangan bang kira? Lendak kupak pintu tu kira ikut tu. Ya nak. Ikut le tanang-tanang saya kini kok cuma goncangan tu ha. Al-Qari'ah, hantamannya hebat. Ya kan? Nah, itulah kondisinya. Kalau lari pun tak tentu Bu. Janjang seperti ikutnya. Ya kan? Nan takut ibadah, nya duduk isukanya. Ya nak. Dia ndak mau mengari kaki itu loh, dia takut. Kan ada lah seperti itu mah. Hanya mau kaki aja tapi dia bisa ngari lah gitu. Nah, itu ya. Ini gambaran manusia oleng, pikirannya ndak logis lagi, tak berpikir lagi untuk yang banyak, ya kan? Kacau, ndak terarah, kaget, simpang siur, tindih menindih, moral, marit, takut luar biasa. Itu gambaran. Kalau begini bentuknya manusia, kira-kira apa yang terpikir Ibu-ibu, Bapak-bapak? Iya. Pertanyaan Ustaz kan sekarang kan? Iya. Untuk dari itu kan, tentu berbuat baik, maksudnya kan sekarang. Iya. Bukan waktu itu sekarang.
Iya. Kan kini Allah tuh memberitahu seperti ini. Anan tak pikir dawak lain. Iya kan? Iya. Itu banyak hal yang terpikir. Tapi ketika manusia akal tidak berfungsi, jalan tidak tahu arah, berdiri pun sulit, ya kan? Itu menanduan, jangankan di hadapan Allah, di hadapan peristiwa kiamat saja tidak ada kekuatan kita. Ya, tidak ada kekuatan kita. Kau contohnya, ya jalan tidak jale, apa tidak jale. Nah kini kau mungkinlah muncul, ya kan? Nah kalau tidak apa pula rahasianya kenapa ini diceritakan kepada Nabi Muhammad. Itu gambaran manusia yang lemah, manusia yang tidak terarah, manusia yang bingung, ya kan? Manusia yang ya hal-hal yang tidak ada ininya kita gitu di hadapan Allah. Ya. Kalau gunungnya kita berada di dalam rumah pun, kalau gunung yang menimpa apalah kan? Iya kan? Nah, maka itu digambarkanlah. Iya kan? Ketika di luar rumah ini gunung lah bertebar-tebaran, batu, api. Iya kan? Tanah-tanah itu, iya kan? Berarti tidak ada yang berat di sisi Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita, ya kan? Nih luar biasa nih ibu-ibu, kalau ya saya syukurnya itu saja ya kan? Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan hari kiamat, ya. Itu ayat yang keberapa itu? 4 dan 5.